Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Miss akan melanjutkan di tema 3 kita, di subtema 4, pembelajaran 3. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang kalimat kegiatan pada malam hari. Sebelum-sebelumnya sudah belajar tentang kegiatan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan yang terakhir sekarang kita belajar tentang kegiatan pada malam hari. Jadi di sini ada bacaan. Namun kita baca dulu yang ini. Sebelum tidur tentu ada kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan. Nah, ayo baca cerita kegiatan Lani pada malam hari. Kita baca sama-sama ya. Lani gemar membaca. Lani gemar apa? Ya, membaca. Lani suka membaca buku cerita. Setiap malam sebelum tidur, Lani membaca buku. Malam ini, Lani membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi. Lani juga mematikan lampu kamar. Kemudian Lani berdoa sebelum tidur. Kemudian Lani tidur tidak terlalu malam. Itu semua adalah aturan di rumah Lani. Lani selalu mematuhi aturan di rumah. Ya, jadi Lani sebelum tidur dia suka membaca buku. Lalu yang pada malam itu dia baca adalah tentang kelinci dan kura-kura. Nah, setelah Lani membaca buku, dia merapikan kembali buku tersebut. Setelah merapikan, dia mematikan lampu kamarnya. Siapa di sini juga yang kalau tidur suka matikan lampu? Ya, itu bagus ya. Kalau kita tidur biasakan matikan lampu. Dan kemudian Lani tidak lupa berdoa. Setelah itu Lani tidur dan tidur di jam yang tidak terlalu malam. Mungkin jam 9, jam 10 Lani sudah tidur ya. Tidak lebih dari jam 11 malam. Nah, berikutnya di sini dia. Ada gambarnya ya. Lani gemar membaca. Setelah membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi. Kemudian Lani tidak tidur terlalu malam. Jadi setelah membaca Lani langsung tidur. Kemudian, nah di sini kita sama-sama menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita Lani tersebut ya. Nomor 1, apa judul cerita yang baru saja kamu baca? Apa tadi judulnya? Lani. Kita lihat lagi. Lani ini judul ya, namanya Lani gemar membaca. Jadi anak-anak tulis. Nomor 1, Lani gemar membaca. Nah, nomor 2, apa kegemaran Lani? Nah, sudah jelas dari judul bacaannya ya, membaca. Anak-anak bisa tulis di sini atau langsung di sini kalau cukup ya. Nomor 3, kapan biasanya Lani membaca? Pada saat malam hari. Malam hari sebelum tidur. Nomor 4, apa yang dilakukan Lani setelah membaca? Kita bisa lihat lagi, dia merapikan bukunya, dia menyimpan bukunya dengan rapi. Di sini kita bisa lihat ya. Lani menyimpan buku dengan rapi. Ini selesai membaca. Kita tulis.
menyimpan. Menyimpan buku dengan rapi. Nah, yang terakhir, apa yang dilakukan Lani sebelum tidur? Berdoa. Apalagi yang dilakukan Lani sebelum tidur? Mematikan lampu juga ya. Nah, ini Lani berdoa sebelum tidur. Kita tulis salah satu saja. Nah, itu dia. Anak bisa tulis langsung di sini ya. Nah, pada malam hari juga ada aturannya ya. Jadi kalau sebelum tidur, jadi kegiatan dilakukan pada malam hari itu juga ada aturannya. Jadi tidak hanya di pagi, siang, dan sore saja yang ada aturan, tapi di malam hari juga demikian. Di sini kita bisa baca. Sebelum tidur, ada kebiasaan yang sebaiknya kamu lakukan. Berikut kebiasaan yang dilakukan Dedi sebelum tidur. Ini Dedi ya. Dia menggosok gigi, mencuci kaki dan tangan. Karena kita tidak tahu kan habis megang apa, nanti kita ngucek-ngucek mata. Jadi kita harus mencuci kaki dan tangan dulu supaya pas naik ke kasur, ke tempat tidur, kaki sama tangannya bersih. Terus tidak menonton televisi hingga larut malam. Dan berdoa sebelum tidur. Jangan lupa ya. Siapa di sini yang sudah melakukan 4 kegiatan yang sama seperti Dedi ini? Ya, bagus ya kalau sudah melakukan hal yang sama, atau mungkin ada kebiasaan lain atau aturan lain yang anak-anak lakukan sebelum tidur. Nah, itu tadi. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, keterampilan portofolionya membuat daftar kebiasaan sebelum tidur pada malam hari. Jadi, membuat daftar kebiasaanmu sebelum tidur pada malam hari, buatlah daftar tentang kebiasaan kalian di sini ya, di tabel seperti ini. Anak-anak buat 1 sampai 5 saja nggak apa-apa, kalau lebih boleh. Jadi, daftar dapat kamu buat seperti tabel berikut, seperti tabel yang ini. Kemudian tulislah pada selembar kertas atau robekan kertas atau kertas portofolio juga bisa, atau kertas HVS boleh. Dan jangan lupa memberi hiasan pada tulisanmu agar menarik. Jadi di kertasnya anak-anak boleh isiin bunga, tempelan, stiker dan lainnya supaya menarik ya. Dan setelah itu baru dikumpulkan. Oke, itu saja untuk materi yang ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Selamat mengerjakan.